Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Berhasil menumpas gerombolan perampok, akhirnya Soma mendapat izin menumpas gerombolan pemberontak. Berhasilkah Soma? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Setelah seluk-beluk di tempat yang luas itu dipelajarinya, pada malam hari keempat, Soma mengetahui bahwa di salah sebuah kemah akan diadakan perundingan penting antara pucuk pimpinan para pemberontak. Malam itu akan diputuskan kapan mereka mengatur waktu untuk menyebar dan mengurung lalu menaklukkan beberapa kota kadipaten sebelum melancarkan serangan besar-besaran ke kota raja. Ketika perundingan dilakukan dalam kemah, Soma bersembunyi dalam sebuah gerobak barang yang terletak tak jauh dari kemah itu. Lebih dari selusin pengawal tampak berjaga-jaga sekitar kemah. Soma tak merasa perlu menghantam para pengawal itu terlebih dahulu. Ia yakin betul sinar sakti yang mencuat keluar dari cincin ular kobra akan mampu menerobos dinding kemah yang hanya terbuat dari kain tebal, terus menghantam pucuk pimpinan yang ada di dalam. Membayangkan kedudukan tinggi yang bakal didapatnya, Soma bersemangat sekali mengeluarkan cincin baja ular kobra dan cepat memakainya di jari telunjuk. Lalu dia membidik dengan hati-hati. Ketika dia menggigit bibirnya, suara seperti seruling melengking. 3 larik sinar putih berkiblat. Soma telah membidik sangat hati-hati. Namun, salah seorang pengawal tiba-tiba bergerak dari kedudukan tegaknya semula. Akibatnya, sinar ini menghantam bahu kirinya hingga putus. Jeritan pengawal itu bukan saja membuat para pengawal lainnya terkejut dan datang berlarian, tetapi para pimpinan pemberontak yang ada di dalam kemah segera pura keluar berhamburan. Ada apa? Salah seorang bertanya. Para pengawal tak ada yang bisa memberikan jawaban. Mereka hanya menunjuk dengan ketakutan pada kawannya yang telah jadi mayat. Saat itu pula, 3 larik halus sinar putih datang menyambar. Pemberontak yang barusan bertanya keluarkan jeritan keras. Tubuhnya terjengkang ke belakang, perutnya berlobang besar, darah mengucur, usus membusai. Gemparlah markas pemberontak itu. Terlebih lagi ketika beberapa kali tampak sinar putih menyambar dan 3 dari 6 pimpinan pemberontak kembali menjadi korban. Puluhan bahkan ratusan pasukan pemberontak dengan senjata terhunus berdatangan, tapi mereka tak tahu hendak berbuat apa. Musuh yang telah membunuh para pemimpin mereka sama sekali tidak diketahui siapa dan di mana adanya. Namun sesaat kemudian, seorang yang tadi berlaku sebagai pengawal kemah perundingan secara tak sengaja sempat melihat asal datangnya sambaran sinar putih yang membawa maut itu. Dia segera berteriak, "Lihat! Sinar maut itu datang dari arah gerobak barang! Gerobak barang! Kejar ke sana! Kurung gerobak itu!" Puluhan prajurit segera menghambur. Sadar kalau tempat persembunyiannya sudah diketahui orang, Soma jadi gugup dan keluar dari dalam gerobak dan lari ke tempat gelap. Teriakan-teriakan para pengejar terdengar di belakang. "Hei, jangan lari! Tunggu!" Berbagai macam senjata berdesing karanya. Sebuah tombak, walaupun tidak telak, telah menyerempet bahu kiri Soma, menimbulkan luka cukup parah.
Pers. Celaka. Kalau mereka sampai menangkapku. Celaka, kata Soma dalam hati dan mengkerenyit kesakitan. Jika lari terus, dia mungkin akan tertangkap. Sebaliknya, menunggu di tempat gelap lalu memberondong para pengejarnya dengan hantaman sinar putih. Memikir sampai di situ, Soma lantas hentikan larinya dan cepat bersembunyi menunggu di balik kerapatan semak belukar. Begitu para pengejar muncul di kegelapan, dia segera ancungkan jari telunjuk dan gigit bibirnya terus-menerus. Sinar putih berkiblat menyebar maut. Jerit peki kematian terdengar tiada henti. Sosok-sosok tubuh tanpa nyawa dengan kepala atau badan hancur roboh bergelimpangan setumpuk demi setumpuk. Para pengejar sebelah belakang hentikan pengejaran mereka dan lari atau mencari perlindungan cerai-berai. Sampai Soma lari jauh meninggalkan tempat itu, tak seorang pun yang berani bergerak. Soma lari seperti dikejar setan. Darah yang terus mengucur dari lukanya membuat tubuhnya makin lama makin letih. Dia tak tahu telah lari sejauh mana meninggalkan markas kaum pemberontak ketika dua kakinya tak sanggup lagi digerakkan. Tubuhnya roboh ke tanah, setengah sadar, setengah pingsan. Pada saat itulah 5 penunggang kuda muncul. Yang di sebelah depan terdengar berkata, "Naikkan dia ke atas kuda cadangan." 2 orang melompat turun dari kuda masing-masing, mengangkat tubuh Soma itu, memacu kuda masing-masing tinggalkan tempat tersebut. "Kita sudah cukup jauh. Pemberontak itu tak mungkin mengejar. Berhenti dulu di sini. Aku harus memeriksa keadaan orang itu." Yang berkata ternyata adalah Pangeran Argakusumo yang selama ini terus mengikuti perjalanan Soma, bahkan sampai saat nelayan muda itu tadi melakukan penyerbuan hebat luar biasa ke perkemahan pihak pemberontak. Dari kejauhan, dia dan 4 orang yang ikut bersamanya telah melihat bagaimana setiap Soma mengacungkan telunjuk tangan kanannya. Tiba-tiba saja terdengar suara langkingan tinggi yang disusul dengan melesatnya 3 larik sinar putih berkekuatan luar biasa. Apapun adanya ilmu yang dimiliki nelayan ini, kekuatannya pasti terletak pada jari telunjuknya itu. Maka begitu turun dari kuda, Argakusumo langsung memeriksa tangan kanan Soma. Dia tidak melihat kelainan apa-apa kecuali sebentuk cincin putih yang melingkar di jari telunjuk orang itu. Argakusumo tidak dapat memastikan bahwa kehebatan Soma terletak pada cincin aneh berbentuk kepala ular itu. Namun dia adalah seorang pangeran yang cerdik. Pasti atau tidak, benda itu harus diselamatkan lebih dulu. Maka dengan cepat dia meloloskan cincin baja tersebut dari jari Soma. Soma yang berada dalam keadaan sangat lemah karena terlalu banyak darah yang keluar dari dan terbuang, jangankan untuk menggerakkan tangan menghindari rangkutan Argakusumo, bicara pun dia hampir tak sanggup. Jangan ambil cincin itu. Suara Soma perlahan dan tersendat. "Aku tidak akan mengambilnya. Yang penting kau perlu diselamatkan dulu, Soma. Dengar, kau akan menjadi pahlawan besar. Kerajaan pasti akan memberikan jabatan tinggi padamu." Kepala Soma sesaat tampak seperti tersenyum. Lalu ketika dia ingat pada cincin itu, kembali dia berkata, "Kembalikan cincin itu, masukkan ke jariku." "Soma, kau terluka parah, kami akan mengobatimu. Tapi lekas kau terangkan bagaimana cara mempergunakan cincin ini hingga bisa mengeluarkan suara aneh dan melesatkan sinar putih. Katakan, apa mantranya?" Soma tak menjawab. Argakusumo tahu orang itu sebentar lagi pasti akan mati, dan dia kini seperti yakin kalau memang cincin baja itulah sumber kekuatan aneh yang dimiliki Soma. Kalau tidak, mengapa dia begitu mementingkan benda tersebut? "Jangan khawatir Soma, kami tidak akan mengambil cincinmu ini. Tapi yang penting, kau harus diselamatkan. Nah, lekas kau katakan apa mantranya." "Tak ada mantra apa-apa," saut Soma. Lalu dia bungkam 1000 bahasa. "Mati?" Argakusumo mendekatkan telinganya ke dada nelayan itu. Masih terdengar degupan jantung meskipun perlahan.
Soma, dengar. Kau tak akan berlahan lama. Cincin milikmu ini akan kami kembalikan pada istrimu. Cincin ini tak akan ada manfaatnya kalau tidak kau jelaskan bagaimana menggunakannya. Soma seperti menyadari kalau ajalnya akan segera sampai. Pendengarannya semakin tertutup dan pemandangannya semakin gelap. Soma, lekas katakan, kami akan memberi hadiah besar dan jaminan hidup pada istrimu. Tak ada gunanya kau merahasiakan penggunaan cincin ini. Tak ada gunanya rahasia itu kau bawa ke liang kubur. Soma Argakusumo menggoyang tubuh lelaki itu. Guncangan ini membuat Soma mengeluh kesakitan. Akankah Soma memberitahukan cara menggunakan cincin itu? Soma seperti menyadari kalau ajalnya akan segera sampai. Pendengarannya semakin tertutup dan pemandangannya semakin gelap. Soma, lekas katakan, kami akan memberi hadiah besar dan jaminan hidup pada istrimu. Tak ada gunanya kau merahasiakan penggunaan cincin ini. Tak ada gunanya rahasia itu kau bawa ke liang kubur. Soma Argakusumo menggoyang tubuh lelaki itu. Guncangan ini membuat Soma mengeluh kesakitan. Sekujur tubuh dan tulang belulangnya seperti dicopot satu demi satu. Ayo Soma, lekas katakan. Akhirnya Soma membuka mulut juga. Kau hanya masukkan cincin itu ke jari telunjukmu. Lalu mengacungkannya dan menggigit bibir sebelah bawah. Sesudah itu ada suara melengking. Lalu Soma tak sanggup lagi meneruskan kata-katanya. Sebelum ajal datang terbayang wajah istrinya. Tapi wajah sang istri tiba-tiba lenyap dan mendadak digantikan oleh wajah setan, makhluk berjubah putih yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Makhluk itu tampak marah sekali. Ia mengacung-acungkan jari jemarinya seperti hendak mencekik Soma. Soma terdengar mengeluh sekali lagi lalu tubuhnya kaku. Ajalnya sudah datang. Seringat tersungging di mulut Pangeran Argakusumo menyambut kematian layan itu. Dia berpaling pada keempat pengikutnya dan berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini." "Bagaimana dengan jenazah orang ini?" tanya salah seorang pengikut. "Bagaimana apa maksudmu?" balik bertanya sang pangeran. "Bukankah jenazahnya harus kita urus? Bukankah dia layak mendapat penghargaan karena telah menumpas kaum pemberontak?" Kembali Pangeran Argakusumo menyeringai. "Jika kau merasa begitu, kau uruslah sendiri. Aku dan yang lain-lainnya pergi lebih dulu." Pangeran menyentakkan tali kekang kudanya. Begitu pula 3 orang lainnya. Orang yang keempat mau tak mau melakukan hal yang sama. Walau di hati kecilnya, dia merasa sedih melihat nasib Soma. Seringai yang masih mengambang di mulut Pangeran Argakusumo mendadak lenyap ketika tiba-tiba terdengar bentakan garang dalam kegelapan malam. 5 kuda tunggangan meringkik keras. Langsung berhenti berlari dan melonjak-lonjak liar. "Berhenti!" Dari atas sebuah cabang pohon besar yang melintang tinggi melayang turun sesosok tubuh berpakaian ringkas warna kuning. Di pinggangnya melilit sehelai selendang merah dan di balik punggungnya orang ini membekal sebilah golok besar tanpa sarung. Hebat dan ganasnya sambil melayang turun dari atas pohon, orang ini langsung hantamkan kakinya 2 kali berturut-turut. 2 ekor kuda tunggangan pengikut sang pangeran remuk. Binatang-binatang ini meringkik keras, melemparkan kedua penunggangnya, lalu lari liar tanpa arah untuk kemudian roboh meregang nyawa. Orang tak dikenal, siapa kau?
yang berani menyerang kami?" teriak Pangeran Argakusumo marah sekali. Orang berpakaian kuning menjawab bentakan itu dengan gelak tawa berderai. Membuat Argakusumo jadi naik pitam dan berikan perintah pada keempat pengikutnya. "Bunuh pengacau itu!" 4 orang anak buah Pangeran Argakusumo segera mengunus senjata dan mengurung orang berbaju kuning. "Pangeran Arga, tunggu dulu," si baju kuning berseru sambil angkat tangannya. Jadi kau tahu berhadapan dengan siapa? Mengapa tidak lekas minta ampun?" memotong sang pangeran. "Justru karena menghormati dirimulah aku tidak bertindak lebih jauh. Sebagian dari perjalanan kalian malam ini telah diikuti. Apa yang terjadi di markas pemberontak telah aku saksikan. Aku juga mengetahui apa yang kau lakukan dengan Soma. Apa urusanmu dengan semua ini?" "Tentu saja ada. Pertama, kau tidak menyelamatkan nyawa nelayan itu. Kedua, sejak dari kota raja, kau membekal maksud tidak baik. Ketiga, kau mencuri milik orang lain." "Mencuri milik orang lain? Jangan bicara lancang kalau tak mau kurobek mulutmu." Pangeran Argakusumo tampak marah. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya dan berusaha menduga-duga siapa adanya. Si baju kuning tertawa. "Aku tak punya waktu bicara berpanjang lebar. Aku muncul di sini hanya untuk mengambil cincin milik Soma yang tadi kau ambil." Jadi kau tidak lain ternyata seorang perampok yang kesasar di malam buta. Menyingkirlah sebelum ku cerai beraikan tulang belulangmu." Orang berbaju kuning itu batuk-batuk beberapa kali. Siapa yang tidak kenal Pangeran Argakusumo yang membekal ilmu silat tingkat tinggi? Tapi malam ini adalah satu kesia-siaan jika kau berani menentang kelelawar kuning lembah Blorok. 4 orang pengikut sang pangeran menjadi pucat mendengar orang itu memperkenalkan diri. Sedang sang pangeran sendiri diam-diam merasa bergetar hatinya ketika mengetahui siapa adanya manusia berpakaian kuning yang menghadang. Tapi ia tak mau memperlihatkan rasa jerinya. Sambil menyeringai, pangeran muda yang memang memiliki kepandaian silat tinggi ini berkata, "Orang lain mungkin takut mendengar gelar angkermu. Tapi jangan coba-coba main-main dengan kami, orang-orang keraton. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Minggir dari hadapanku." "Pangeran, jika kau tak mau mengerti permintaanku secara baik-baik, berarti kekerasan tak dapat dihindarkan. Harap maafkan kalau aku harus merampas cincin keramat itu dari tanganmu secara kurang ajar." "Bagus, orang-orangku tak akan segan-segan menjagal batang lehermu." Habis berkata begitu, Pangeran Argakusumo memberi aba-aba pada keempat anak buahnya. Perlu diketahui, keempat orang ini adalah prajurit pilihan, bukan saja merupakan kepercayaan sang pangeran, tapi juga rata-rata memiliki kepandaian silat dan ilmu perang. Keempatnya menyebar lalu serentak menerjang dari 4 jurusan. Hiya! 4 senjata berkelebat ke 4 bagian tubuh kelawar kuning lembah Blorok, termasuk satu yang membuat ke arah kepalanya. Yang diserang umbat tawa bergelak. Tangan kanannya bergerak cepat ke punggung golok besarnya yang ternyata sangat tipis berdesing aneh. Trang, trang, trang. 3 senjata di tangan anak buah Pangeran Arga mental. Salah seorang dari mereka melompat mundur sambil menjerit karena pergelangan tangannya menyebur darah hampir putus di bebot golok lawan. Terus, anak buah yang keempat terjajal sambil pegangin dada. Senjatanya telah lebih dulu lepas. Perlahan-lahan tubuhnya roboh ke tanah. Ada darah keluar dari sela bibirnya. Kemudian 2 matanya melotot. Orang ini mati karena sebagian tulang dadanya hancur. Hancuran tulang itu menjepit jantungnya. Kurang ajar, bentak Pangeran Argakusumo marah sekali. Tubuhnya melayang ke bawah. Begitu menjejak tanah di tangan kanannya, dia sudah memegang pedang pendek milik anak buahnya yang barusan menemui ajal. Dari gerakan ini saja jelas pangeran muda itu memiliki kepandaian tinggi.
Namun kelelawar kuning lembah Blorok tidak gentar. "Pangeran, haruskah aku mengucurkan darahmu atau kau mau menyerahkan cincin itu secara baik-baik?" Kelelawar kuning ajukan pertanyaan sambil melintangkan golok tipis di depan dada. Sebagai jawaban, sang pangeran langsung saja menyerbu musuh dengan tusukan berantai deras dan cepat. "Ya!" Kelelawar kuning tak mau bertindak ayal. Cepat dia merubah kedudukan kakinya dan menyambut serbuan lawan dengan golok tipis. Trang! Pedang pendek tangan Pangeran Argakusumo patah dua. Bisakah Pangeran Argakusumo melawan kelelawar kuning lembah Blorok? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.